Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Bani Hendra Santoso dari SMPN 14 Surabaya. Tujuan saya mewawancarai Bapak adalah bagaimana menjalankan ajaran dan praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari. Apa Bapak boleh saya wawancarai? Oke, silakan. Apa hikmah dibalik perintah sholat 5 waktu? Hikmah perintah dibalik sholat 5 waktu itu sangat banyak. Di antaranya yang pertama itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan bahwasanya hubungan hamba dengan Allah yang paling dekat itu tatkala hamba tersebut itu bersujud. Salah satu ibadah yang ada sujudnya itu adalah ibadah sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran juga, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Di samping itu, hikmah yang lain yang bisa kita petik dari pelajaran sholat itu adalah sholat itu bisa mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Karena tatkala kita mau sholat, sholat kita itu harus tepat waktu. Seperti contoh umpamanya sholat zuhur waktunya jam 12 sampai jam 3, maka kita harus kerjakan sesuai dengan waktu tersebut. Ya, sholat asar mulai jam 3 sampai jam 6, berarti kita tidak boleh keluar dari jam tersebut. Di samping itu, sholat juga mengajarkan kita menjadi pribadi yang jujur. Ya, kalau sholat zuhur kita diperintahkan melaksanakan sholat 4 rakaat, maka nggak boleh kita melakukan sholat zuhur itu kita kurangi menjadi 3 rakaat, nggak boleh. Tetap harus kita lakukan 4 rakaat. Demikian juga sholat maghrib kita diperintahkan 3 rakaat, maka nggak boleh kita tambah-tambah menjadi 4 rakaat, itu nggak boleh. Di samping itu juga sholat itu memberikan hikmah kesehatan bagi kita, mulai dari gerakan ruku, gerakan sujud, itu terutama dalam masalah peredaran darah. Jadi di dalam sholat itu ya memberikan dampak yang sangat baik dalam kesehatan kita, ya, terutama dalam masalah peredaran darah kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang masalah hikmah sholat. Silakan. Di mana kita bisa menemukan contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam? Contoh keteladanan yang bisa kita temukan yang sangat sesuai dengan ajaran itu adalah dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik. Karena bagaimanapun Rasulullah itu adalah manusia yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang lain. Oleh karena itu, contoh yang paling tepat yang sangat sesuai dengan ajaran Islam itu adalah Rasulullah. Lalu bagaimana kita mendapatkan ya suri tauladan yang baik dari Rasulullah? Yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah, lalu mempelajari sejarah hidup Rasulullah SAW. Setelah itu contoh lagi yang bisa kita teladani itu adalah para sahabat Rasul. Setelah itu para ulama, karena para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Itu yang bisa kita dapatkan dari contoh-contoh yang ada. Kapan kita bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari?
dimanapun kita bisa melaksanakan isi kandungan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kompleks di dalamnya. Ajarannya itu bersifat kebanyakan itu universal, gitu ya. Seperti contoh umpamanya di dalam keluarga kita bisa melakukan ajaran Al-Quran, yaitu tatkala kita berinteraksi dengan orang tua kita,